Mbak Yeni, setelah sukses terpilih sebagai Ketua Umum PKB, kita tahu bahwa ada kegelisahan yang masih mengganjal ya di diri Mbak Yeni. Saya pernah membaca wawancara tentang PKB dalam pandangan Mbak Yeni, bahwa PKB didirikan oleh Bapak itu seperti sebuah rumah. Dinding dulu, benton, jendela, pintu. Lantas ketika telah jadi seperti dicuri orang, seperti itu. Kira-kira sekarang konfliknya seperti apa hari ini yang masih mengganjal? Jadi gini Mbak, jadi konflik di tubuh PKB itu awalnya adalah perbedaan nilai. Ya. Gus Dur mengajarkan kepada kita, terutama kader-kader PKB yang bertahan di PKB Gus Dur, untuk mendahulukan idealisme. Namun sebagian teman-teman mungkin tidak sabar, sehingga buat mereka jabatan itu penting sekali. Posisi di pemerintahan misalnya itu penting sekali. Gus Dur padahal di sisi lain mengatakan bukan posisinya tapi nilainya harus kita kejar. Pembelaan terhadap masyarakatnya harus kita dahulukan. Nah, itu sebagai teman nggak sabar. Nah, ini menurut saya juga adalah sebuah saringan-saringan, adalah sebuah ujian-ujian, gitu ya. Yang namanya dunia politik, ujiannya memang seperti itu. Berarti semangat murninya nyaris terlibas oleh ambisinya, seperti itu ya Mbak Yeni? Memang ada hal seperti itu terjadi, Mbak. Nah, kita ini walaupun awalnya cuma sedikit orang ya, terutama di dalam elit partainya yang tertinggal, tapi ketika kemudian kita membulatkan tekad ini harus terus kita lestarikan. Kita harus terus meneruskan perjuangan ini. Kemudian kita mulai terus melanjutkan berbagai macam cara untuk melanjutkan perjuangan ini. Akhirnya kita muktamar. Ternyata banyak sekali yang datang. Dan memang konflik di PKB itu ketika terjadi pada waktu pemilu kemarin 2009, suara PKB itu turun 70%. Jadi yang loyalitas kepada Gus Dur sebetulnya bukan loyalitas kepada Gus Dur, tapi mereka melihat bahwa Gus Dur ini memperjuangkan kepentingan mereka. Karena itu simbol dari pembelaan mereka terhadap apa yang diperjuangkan Gus Dur adalah loyalitas mereka kepada Gus Dur. Sehingga mereka memutuskan tidak memilih PKB lagi. Tapi semangat akan nilai-nilai Gus Dur tetap dengan penuh spirit dilakukan oleh Mbak Yeni, antara lain melalui Wahid Institute ya. Tak peduli sekarang situasi seperti apapun. Sebenarnya apa yang dilakukan di institut itu Mbak Yeni? Banyak Mbak. Memang ketika saya mendirikan Wahid Institute itu berangkat dari sebuah kegelisahan bahwa waktu itu saya baru pulang dari Amerika dan kemudian saya berpikir ini Bapak sudah mulai sakit-sakitan. Kalau beliau kemudian pergi, siapa yang akan menggantikan posisi beliau? Saya ini sadar diri, saya tidak punya kemampuan beliau, saya tidak punya kepintaran beliau, keberanian beliau, dan semuanya saya nggak punya gitu ya. Ini harus didukung oleh sebuah sistem, harus didukung oleh sebuah institusi. Karena itu kemudian saya memutuskan membentuk institusi Wahid Institute, dan disitulah kami menaungi banyak sekali aktivis-aktivis muda-muda rata-rata yang pikirannya sama seperti Gus Dur. Dan itu elemennya luas ya, ada budaya, pendidikan, kemanusiaan terutama ya. PKB dengan wanita, seperti apa sebenarnya wanita PKB yang ada dalam bayangan Mbak Yeni dan itu ingin dikomunikasikan kepada masyarakat? Indonesia ini unik ya, karena walaupun perempuan di Indonesia, walaupun secara kultur, subkultur, secara kultur kebanyakan ya masyarakatnya adalah mayoritas Muslim, tetapi Islam di Indonesia memberikan keleluasaan yang sangat besar kepada kaum perempuan. Dan ini sesuai dengan pesan Islam yang sesungguhnya. Ketika Nabi pertama mendapatkan pesan tentang Islam dari Tuhan, maka yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah memerdekakan perempuan dari keterkungkungan. Perempuan yang tadinya adalah objek, adalah orang-orang yang disia-siakan, tidak ada harganya, oleh Nabi ditempatkan dalam posisi yang sangat terhormat sekali. Perempuan yang dalam masa pra-Islam adalah barang yang bisa diwariskan. Jadi kalau ada bapak meninggal, itu istri mudanya mungkin bisa diwariskan ke anaknya. Itu kan seperti itu, gila kan? Nah, oleh Nabi diubah ya, jadi orang yang mendapat warisan. Nah, itu kan perubahan yang sangat radikal sekali. Nah, ini esensi utama dari Islam. Jadi kalau perempuan diberikan ruang gerak dalam masyarakat, ya memang Islam seperti itu. Berarti esensi Islam itu seharusnya bergerak juga mengikuti konteks zaman ya Mbak ya? Dan itu yang harus kita pelajari betul lahir batin ya Mbak ya? Sangat menarik ya? Iya Mbak.